Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Resapi tanggal 10 November 2022. Hari ini kita merayakan Hari Pahlawan ya. Selamat merayakannya. Saudara yang terkasih, sebelum kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah yang penuh kasih, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah pertemukan kami kembali di dalam Resapi edisi 10 November 2022. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengerti akan firman-Mu, dan kami mohon Roh Kudus Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam pengasihan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan belajar tentang kerendahan hati. Ya, kita akan bersama-sama membaca dari Lukas 17 ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, itu adalah nasihat Tuhan Yesus kepada para murid-Nya yang dengan menekankan sikap kerendahan hati. Orang yang rendah hati tidak akan sombong atau memegahkan diri, bahkan menonjolkan jasa-jasanya. Justru sebaliknya, ia mengakui jasa orang lain, dan ia sendiri merasa masih banyak kekurangannya. Ia mengakui bahwa dirinya rapuh dan mudah jatuh ke dalam dosa. Kalaupun ia mampu melakukan segala sesuatu dan bisa mencapai prestasi yang hebat, serta diakui oleh banyak orang, maka ia akan bersikap bahwa semuanya itu bisa terlaksana bukan karena prestasi dirinya atau kehebatannya, melainkan semata-mata karena kehendak Tuhan yang memakai dirinya sebagai alatnya. Kerendahan hati merupakan suatu keutamaan hidup yang sepintas selalu gampang sekali diucapkan. Namun, dalam praktiknya mungkin sulit sekali dikerjakan. Sebab kadang ego kita terasa lebih besar daripada ego orang lain. Apalagi kalau kita diberi anugerah talenta yang banyak. Anugerah Tuhan yang seharusnya kita syukuri dan kita kembangkan untuk kepentingan orang banyak. Namun bagi orang yang tidak rendah hati, justru hal itu digunakan sebagai alat untuk membusungkan dada dan sarana untuk mengecilkan peran orang lain terhadap dirinya. Karakter yang demikian itu secara diametral justru tidak berkenan pada Tuhan. Kerendahan hati lebih sulit lagi dipraktekkan pada zaman sekarang ini, yang terkadang lebih beraroma persaingan bebas. Orang dipacu untuk terus hidup bersaing, mengalahkan satu sama lain. Dan jika berhasil mengalahkan orang lain dalam perlombaan hidup ini, ia akan disanjung-sanjung hingga lupa diri. Keadaan ini bukan hanya berlaku dalam pertandingan olahraga saja, melainkan dalam setiap segi kehidupan. Di mana terjadi persaingan, di sanalah potensi untuk sikut-menyikut dan merendahkan lawannya itu akan sering terjadi. Misalnya pada siswa, dipacu dengan sistem ranking. Lalu pegawai kantor didorong untuk menunjukkan perform yang terbaik demi kenaikan jabatan dan gaji.
Ekses dari suasana persaingan bebas ini adalah ketidakjujuran, di mana orang digoda untuk berbuat curang dan penuh tipuan. Dalam suasana ketidakjujuran ini, uang sangat memegang peranan sangat penting, bahkan kadang menentukan. Nah, apakah kita juga seperti itu? Menjadi seorang hamba membutuhkan suatu keutamaan lain, yaitu ketaatan kepada tuannya. Rasul Paulus mengajarkan pada kita dalam pesannya kepada Titus, menekankan juga agar hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Ketaatan seorang hamba kepada tuannya bisa terjadi karena berbagai alasan, antara lain karena takut atau ketergantungan finansial. Namun sebenarnya ada modal lain dari ketaatan, yaitu ketaatan seorang anak kepada bapaknya, sebagaimana telah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang taat akan semua kehendak bapaknya. Ketaatan di sini selalu terkait dengan cinta kasih. Seorang anak hanya bisa mentaati secara sungguh-sungguh kehendak orang tuanya bila ia mencintai orang tuanya. Demikian pula orang tuanya juga mencintainya. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah kita mentaati kehendak Bapa dan tidak secara sembunyi-sembunyi melanggar perintahnya? Mari saudara, bersama-sama kita akan belajar selalu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dengan selalu mentaati akan perintahnya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.